Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. Ika di sini. Well, Mr. Ika kedatangan Shanks ke desa Luffy sambil membawa salah satu buah iblis Hito Nomi model Nika yang baru aja kita ketahui sebagai salah satu buah iblis yang cukup penting karena ternyata buah iblis itu berhubungan langsung dengan sosok misterius lainnya, yaitu Joy Boy. Ya, kedatangan Shanks dan krunya yang memilih menetap di desa Fusa, tempat Luffy kecil berada, yang mana desa tersebut juga masih menjadi bagian dari kerajaan Gua Kingdom, di mana kita tahu ya, tempat itu menjadi tempat lahir dari kakek dan ayahnya Luffy juga. Menariknya, tempat yang antah berantah dan tidak terlalu populer karena bahkan Shirohige aja sampai terkejut soalnya orang sehebat Shanks bisa kehilangan simbol topi dan lengan kiri di salah satu lautan terlemah itu. Tapi guys, nyatanya mungkin baru bisa kita pahami saat ini ya, mengapa seorang bajak laut sekelas Shirohige bisa heran sama orang sekelas Shanks yang tiba-tiba aja kehilangan dua hal penting dalam hidupnya di sebuah lautan yang mungkin gak pernah diperhitungkan sama sekali. Ya, berada di lautan East Blue, seseorang dengan nilai buronan di atas 1 miliar berry pergi dengan seluruh kru kapalnya dan membawa sebuah barang curian dari pemerintahan dunia. Kayaknya semua kejadian itu terlalu terasa aneh jika gak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau kita tarik lebih jauh ke orang-orang yang tinggal di sana atau pernah terlahir di tempat di mana Shanks dan krunya berlabuh. Di mana fakta kalau Monkey D. Gap yang terlahir dan memiliki hubungan dengan mantan kaptennya Shanks, seharusnya semua itu yang menjadi satu motif besar akan datangnya orang seberbahaya Shanks ke desa Fusa. Karena entah mengapa rasanya terlalu janggal mengapa kisah hidup dari seorang Goldie Roger cukup dikaitkan dengan rivalnya. Dan mungkin aja itu ada hubungannya dengan momen di mana Shanks menangis saat berpisah dengan sang kapten terdahulu yang telah memutuskan untuk membubarkan bajak laut Roger. Dari semua kemungkinan yang ada, satu hal yang paling mungkin terjadi hingga seorang Shanks menangisi kepergian kaptennya, kemungkinan bukan karena dia akan berpisah dengan Roger guys. Namun sepertinya hal itu berhubungan dengan apa yang ditemukan oleh Roger di pulau terakhir. Soalnya entah bagaimana Roger menjadi salah seorang yang memiliki ambisi untuk segera sampai ke pulau itu, terlepas dari umur yang emang udah gak lama lagi. Akan tetapi mungkin aja Shanks yang melihat tekad dari mantan kaptennya itu setidaknya berharap kalau impian dari kaptennya berhasil diwujudkan setelah akhirnya dia bersama krunya ya bisa mencapai pulau terakhir. But sayangnya saat Shanks mungkin bertanya tentang apakah Roger sudah memenuhi atau mencapai impiannya, satu jawaban yang gak pernah Shanks harapkan keluar dari mulut Roger, yaitu dia gagal untuk mencapai apa yang selama ini diidam-idamkan dan diperjuangkan hingga akhir ajalnya mendekat. Ya, mendengar jawaban dari seorang yang sangat diidolakannya gagal untuk melakukan sesuatu ya, mungkin jawaban itulah yang menjadi alasan mengapa Shanks yang masih kecil terlihat menangis di momen pembicaraan terakhir mereka. Tapi meski telah ditinggalkan oleh sang kapten, namun Shanks masih hidup memegang tekad dan sebagian impian dari Roger, sehingga hal itulah yang membuat Shanks terkejut saat mendengar hal yang dikatakan oleh Luffy, yang mana hal itu ternyata sama seperti apa yang pernah dikatakan oleh mantan kaptennya, yang mungkin momen itu sebenarnya terjadi di saat pembicaraan terakhir Shanks dengan Roger. Nah, yang menarik sebenarnya ada di alasan mengapa Gap lah yang mengasuh anak dari Goldie Roger. Di samping semua ini ya, tentu ingin memperlihatkan kalau anak kecil gak memiliki dosa yang ditanggung oleh orang terdahulu. Meski pada nyatanya Ash sendiri mungkin saat tumbuh besar dia semakin menyadari kalau orang-orang menganggap keturunan dari Roger diberlakukan seperti tidak memiliki hak untuk hidup. Cuman di samping hal itu mungkin beberapa dari kita juga sempat ada yang bertanya-tanya mengapa Roger gak menitipkan anaknya kepada Rayleigh. Tapi tanpa perlu dijawab pun harusnya kita udah bisa mengerti kalau Rayleigh di masa lalu pastinya menjadi incaran dari semua orang, sehingga malah akan lebih berbahaya bagi Roger menitipkan anaknya kepada orang yang paling dia percaya. Terlebih Roger juga sebelum dieksekusi bilang kalau setelah apa yang Roger dan Gap lalui, dia percaya kalau Gap akan membesarkan dan menjaga anaknya yang tidak bersalah. Dari sinilah kemungkinan mengapa alasan seorang bajak laut dengan bounty di atas 1 miliar berry bisa ditemukan di sebuah desa kecil. Ya, jawabannya sebenarnya ada di seberapa banyak informasi yang bisa dimiliki atau dikumpulkan oleh seorang kru Yonko. Anyway, tanpa kita sadari, sebenarnya dari beberapa kemunculan Shanks yang udah diperlihatkan hingga sejauh ini, harusnya ada beberapa momen yang sempat ngebuat kita semua bertanya-tanya mengapa Shanks bisa berada di waktu atau momen yang tepat untuk selalu melerai pertarungan yang akan segera terjadi.
terjadi. Misalnya aja di kasus satu momen terbaru, kita masih ingat kalau seorang admiral angkatan laut berhasil dikirim pulang setelah merasakan haki raja milik Shanks. Padahal ya, awalnya dia berniat untuk mengambil kepala Our Bakasencho di negeri Wonoguri. Ya, kedatangan Shanks yang bisa bertepatan dengan keberadaan seorang admiral harusnya menjadi hal yang cukup mengherankan. Apalagi mengingat ya, cara datang dari Admiral Rakugo yang tampaknya terbang menggunakan kekuatan buah iblis miliknya. Maka harusnya sangat sulit untuk seseorang bisa mengetahui kalau seorang admiral angkatan laut sedang mengarah ke negeri itu. Belum lagi misal aja momen waktu Shanks mencegah Kaido dan King datang ke Marineford, atau mungkin momen Shanks yang mencoba berbicara ke Shirohige untuk segera menghentikan Ace yang lagi mencari Kurohige. Guys, semua momen yang dilakukan Shanks terkadang ngebuat kita curiga mengapa dia bisa terasa selangkah lebih maju dibandingkan orang-orang. Dan salah satu hal yang bisa membantu seseorang melakukan hal itu ya tentu harusnya berhubungan dengan seberapa banyak informasi yang dimiliki. Dan melihat bagaimana Shanks bisa memiliki informasi yang luas, meski tidak mengherankan sih karena dia salah seorang kaisar lautan. Namun nyatanya mungkin hal ini juga yang mengarahkan Shanks hingga pada akhirnya dia berlabuh ke wilayah kerajaan Goa. Ya, bayangkan aja ya, gimana jadinya kalau Shanks ternyata mengetahui kalau mantan kaptennya ternyata sudah memiliki anak, dan anak itu kemungkinan besar diasuh oleh mantan rivalnya, siapa lagi kalau bukan Monkey D. Garp. Layaknya bocoran informasi pada umumnya ya, Shanks juga mungkin tidak mengetahui nama ataupun muka dari Ace, tapi satu-satunya info yang dia miliki mungkin berhubungan sama Garp yang membesarkan anak dari mantan kaptennya. Jadi seketika ya, setelah Shanks berhasil merebut buah iblis spesial dari tangan Wusbu, Shanks pun memutuskan untuk mencari orang yang memiliki tekad yang sama dengan mantan kaptennya. Karena dari kecil ya, Shanks masih menyimpan dan memegang apa yang telah dikatakan oleh sang kapten Goldie Roger. Terlebih seperti yang udah kita bahas sebelumnya ya, Shanks yang mengetahui kalau mantan kaptennya gagal untuk mewujudkan impiannya karena kita tahu kalau Roger datang terlalu cepat dan bukan dialah orang yang dimaksud oleh Joy Boy di 800 tahun yang lalu. Sehingga berdasarkan informasi yang dia miliki tentang keberadaan dari anak mantan kaptennya yang diasuh oleh salah satu rivalnya, maka bergeraklah Shanks ke arah kerajaan Goa. Soalnya ya, disitulah tempat dari Garp lahir dan dibesarkan. Ya, tujuan pertama Shanks datang ke desa Fusa mungkin emang benar untuk mencari keberadaan dari anak kaptennya guys. Dan mungkin aja Shanks ingin melihat apakah anak dari Roger ini mewarisi tekad dari sang ayah atau tidak. Namun di sela-sela masa pencariannya itu, dia barulah bertemu Luffy yang mana kelak Luffy mengatakan hal yang pernah dikatakan oleh Roger, yang mungkin hal ini dijadikan alasan dari mengapa Shanks pada akhirnya memberikan topi jerami miliknya lalu mengorbankan lengan kirinya, juga sebagai simbol kepercayaan sekaligus pengorbanan bagi era baru. Hingga pada akhirnya Shanks secara langsung memberikan buah iblis Hito-Hitonomi model Nika sebagai pendukung terakhir bagi Luffy. Jika aja dia memanglah orang yang memiliki tekad yang sama, dan mungkin aja Luffy adalah orang yang dimaksud oleh Goldie Roger saat dia bilang kalau dia datang terlalu cepat. Gak ada habisnya memang kalau kita udah ngomongin salah satu karakter paling misterius di One Piece ini. Makanya cukup sekian dulu aja buat konten ya ngalor ngidul inilah. So, see you next time. Adios, you gotta stay safe everyone. Salam anime.